Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru SMK Negeri 1 Petan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini pada kegiatan diseminasi teman-teman kita dari calon guru penggerak angkatan 11. Nanti teman-teman kita dari calon guru penggerak CGP angkatan 11 akan melakukan diseminasi terkait dengan materi disiplin positif. Sebelum acara dilanjutkan, sekiranya akan lebih indah rasanya jika Bapak Kepala Sekolah, Bapak yang Bidana SPD MPD berkenan untuk memberikan pendahuluan dari kegiatan ini. Untuk itu, kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak para Wakaset yang bisa hadir di ruangan ini, terutama Bapak Wakaf Kesiswaan, Wakaf Emas, yang kami hormati Bapak Ibu para calon guru penggerak CGP angkatan 11 yang berjumlah 5 orang, luar biasa sekali, yang dengan begitu antusias dan semangatnya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru beserta yang dalam hal ini luar biasa juga kami lihat semangatnya, bahwasanya inilah kegiatan positif kita untuk bersama-sama bergerak dari titik ini saat kita berada di posisi sekarang ini. Semoga setelah nanti kita mengikuti acara diseminasi ini, kita bisa berubah ke titik berikutnya. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan kita di SMK kali ini yang begitu banyak dan padatnya kegiatan yang hampir setiap hari, kita tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan di samping tugas pokok, tugas rutin kita mendampingi anak kita dalam pembelajaran. Dan tentu itu akan meminta waktu, meminta perhatian, meminta tenaga, Bapak-Ibu sekalian. Tapi alangkah indahnya ketika waktu, tenaga, kesempatan, bahkan biaya yang Bapak-Ibu keluarkan untuk kegiatan ini nanti akan bisa mendapatkan hasil yang baik melalui proses-proses yang kita lakukan, antara lain melalui kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, 5 orang calon guru penggerak kita yang sudah bisa mengikuti titular saat ini itu nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran ke depan, mulai dari membangun diri, mulai dari mengenal diri sendiri, mulai dari membangun kinerja dan kepribadian positif pada diri sendiri yang nanti diharapkan akan bisa memimpin pembelajaran. Lebih-lebih kegiatan tantangan kita di SMK sangat-sangat banyak, sangat-sangat padat kegiatan, dan menyongsong era digitalisasi ini dengan industri dunia kerja sebegitu cepatnya melesat, bahkan hal-hal yang belum kita bayangkan di cabang pendidikan itu sudah terjadi di dunia kerja. Nah, apa artinya ketika kita tidak berubah diri, tidak berubah mindset? Nah, itu makanya saya selaku kepala sekolah senantiasa mendorong, mengajak, akan menarik teman-teman Bapak Ibu Guru sekalian untuk mengikuti salah satunya program calon guru penggerak ini. Nah, karena itu tadi perkembangan industri kita SMK dalam pertarungan yang begitu sengit, dalam pertarungan persaingan yang begitu ketat, kita tidak boleh ketinggalan. Semua ini harus kita bangkitkan. Salah satunya melalui calon guru penggerak ini.
salah satu jalur yang kita tempuh untuk menghadapi persaingan. Basicnya kita berkuat, Bapak Ibu guru yang kita berkuat melalui pelatihan-pelatihan pendidikan Islam yang kita lakukan nanti. Ketika Bapak Ibu guru sudah punya basic yang kuat, basic sains yang bagus, mindset yang sudah berubah, kami harapkan nanti secara perlahan pasti akan berubah pula mindset cara berpikir siswa kita dan bermuara pula pada kemampuan sekolah. Memang itu tidak mudah, tidak bisa kita ciptakan dalam waktu sehari 2 hari, memakan waktu lumayan panjang. Namun kami yakin bahwa dengan adanya program calon guru ini nanti pasti akan bisa mengangkat citra sekolah kita. Nah, demikian juga ke depan, Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat ke depan kami wajibkan. Makanya tidak ada istilah info ini untuk mereka, bukan untuk saya. Ini untuk kita semua, untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama guru, kita sama-sama harus berbagi dengan kita yang mendapatkan materi lewat iklannya, berbagi kepada kita yang belum mendapatkannya, yang suatu saat nanti diharapkan akan bergulir siklus itu terjadi untuk semua guru kita. Sebelum nanti dibatasi karena dianggap sudah banyak begitu, misalnya saya dengar informasi di tempat lain dibatasi, tidak lagi katanya di stop karena sudah terlalu banyak. Sebelum di stop oleh pemerintah, ketika program ini masih jalan, kami akan tetap gaungkan bahwa Bapak Ibu guru yang belum mengikuti iklan, kalau saja nanti ada program berikutnya, kami wajibkan untuk ikut iklan. Itu komitmen saya untuk mengajukan sekolah ini. Tidak ada bakat, tidak bakat, passion, tidak passion, bukan. Jadi ayo kita sinergikan sekolah kita melalui kemampuan-kemampuan yang kita bisa kembangkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa diseminasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita dihadapkan pada paradigma perubahan ini, apa-apa yang didapat oleh Bapak Ibu CGP Angkatan 11 nanti siap akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang lain, siap akan diimbaskan. Demikian pula Bapak Ibu CGP Angkatan 11 siap akan menerima refleksi umpan balik dan seterusnya, melakukan evaluasi diri terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini, sehingga hasil yang didapat oleh 5 orang ini menjadi lebih maksimal, lebih sempurna. Demikian juga informasi yang diimbaskan kepada Bapak Ibu yang di luar CGP Angkatan 11 juga semakin mantap, akan menjadi suatu pedoman dalam bidang masalah tugas. Sekolah kita termasuk sekolah kecil dari segi jumlah siswa, jumlah personal yang guru dan pegawai. Namun tidak berarti kita bisa kecil di segala lini. Diharapkan lewat program ini kita akan menjadi lebih mekar, lebih berkembang, lebih siap berkompetisi, sehingga Bapak Ibu kita akan menikmati hasilnya di suatu saat nanti. Terakhir, yang mengucapkan selamat mumpung kita bertemu kepada tim kita di program kalian KTPH yang sudah bisa mengantarkan anak kita atas nama Gusti Ngurah Kriyandarmo, ya, kita baik yang ketiga dalam lomba ASEK di Fakultas Pertanian Udayana, luar biasa. Jadi sekolah tidak bisa memberikan apa-apa, hanya selain beasiswa sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Itu. Mudah-mudahan pula nanti kesempatan berikutnya akan ada lagi anak-anak kita yang bisa mengharumkan nama sekolah yang tentu lewat Bapak Ibu guru lah. Kesempatan itu kan bisa diraih oleh anak kita. Anak kita hebat tentu bermula dari guru yang hebat. Tanpa guru yang hebat juga, pelajaran di desa tidak mungkin anak itu kan bisa mengolah sendiri, mencari menemukan sendiri, belum tentu. Makanya ketika nanti ada kesempatan lomba dan seterusnya, saya senantiasa akan memberikan
Disposisi kepada Bapak Ibu bukan berarti membebani begitu saja tanpa dasar, melainkan itu memberikan kesempatan Bapak Ibu guru berkembang juga. Sejatinya siswa kita yang tampil, tapi di balik itu ada guru yang hebat yang merupakan sutradara, pengatur dan seterusnya. Itu. Nah, itu hal yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini bisa berlangsung secara lancar, ya. Harapan Didian dan Bapak Ibu tetap dari awal sampai dengan akhir acara bisa tetap semangat, cari hikmah, dapatkan manfaat dari kegiatan ini. Apa sih yang akan disampaikan oleh 1, 2, 3, 4, 5 orang teman kita dari CGP? Kemudian ambil manfaatnya untuk kita bisa kembangkan bersama. Berbunyi suatu saat Bapak Ibu yang belum CGP, suatu saat Bapak Ibu akan berada di depan sebagai CGP dan selanjutnya menjadi guru penggerak. Dan itu mungkin semangat kita tidak akan bisa kita berumah. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terakhir kami akhiri dengan para pesanti. Om Santi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan pendahuluan dan pengarahan terkait dengan beberapa hal dan terutama terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kita langsung saja Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke acara pemaparan materi dari teman-teman calon guru penggerak. Ke pemateri kita yang kelima Bapak Ibu ya. Ini pemateri terakhir ya. Oke, kita masih semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, saya persilakan Bapak Inyoman Supriyadi, silakan. Om Swastiastu, Bapak Ibu semua. Ya mudah-mudahan bertahan tetap semangat nggih. Ya, Istungkaro. Oke. Setelah tadi teman-teman CGP yang lain memberikan materi yang bagus-bagus semua tentang psikologi pendidikan, kebutuhan dasar manusia dan lain-lain. Sekaranglah klimaksnya ya. Sekarang bagaimana kita meramu materi-materi tadi itu sebagai ilmu kita dalam menangani masalah terhadap anak-anak kita. Ada namanya istilah restitusi. Restitusi itu semacam dialog ya. Dialog antara guru dan murid, orang tua ke anak ya, untuk menyelesaikan masalah dan anak-anak bisa kembali ke jalan yang benar dan bertanggung jawab serta mandiri. Itu. Tapi pertama-tama di sini Bapak Ibu saya mau izin di sini saya berbagi nggih. Dari segi pengalaman kira-kira semua senior di sini ya, lebih senior dari saya. Ya, saya baru 5 tahun di sini di sekolah negeri. Jadi kalau diibaratkan Bapak Ibu sebagai kakak orang tua saya di sini sudah berulang kali menerima kasus atau menyelesaikan masalah-masalah siswa dengan berbagai metode. Itu nggak salah. Tetapi ini teori yang paling ideal. Jadi di sini kita berposisi sebagai manajer. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Yang paling bagus adalah manajer. Karena kita mengembalikan keyakinan anak itu menjadi anak-anak yang lebih baik, mandiri, berkarakter, tanggung jawab seperti itu. Nah, sekali lagi di sini kita berbagi informasi, berbagi teori. Jadi ibaratnya kalau saya menggurui tidak ya. Jangan nanti berpikir bagaikan ide ngajin bebek-bebek melangi ya. Padahal saya intinya Bapak Ibu bebek-bebeknya. Bukan seperti itu. Kita berbagi informasi saja. Nah, menurut Diana Gostan tahun 2001 bukunya ada tahap-tahap menyelesaikan masalah yang dinamakan segitiga restitusi. Segitiga ini berjalan utuh ya. Langkah-langkahnya itu sudah terdefinisi dengan jelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang mulai dari bawah, membaca langkahnya mulai dari bawah. Menstabilkan identitas, kemudian ke kiri, validasi tindakan yang salah, kemudian ke kanan, menanyakan keyakinan.
dengan syarat kita dan murid harus sama-sama menyepakati keyakinan. Anggaplah itu sudah. Ya, lanjut. Saya akan jelaskan masing-masing tahap. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak-anak membuat masalah, ya, baik itu kecil maupun besar, pertama kita tenangkan dengan menstabilkan identitas mereka. Nah, konsepnya ini berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan itu wajar. Sebagai manusia itu wajar bikin kesalahan gitu. Di sini guru berperan menggeser identitas murid yang dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, pernyataan-pernyataan kunci yang keluar dari kata-kata guru atau orang tua. Membuat kesalahan adalah suatu yang wajar gitu. Sehingga anak-anak tidak merasa, waduh, opah ragonekan, opah. Bukan, kita memposisikan rata diri kita dengan anak-anak dulu. Pak juga pernah melakukan kesalahan, wajar kok bikin kesalahan gitu. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Itu yang dibilang sama guru atau orang tua biasanya. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Itu yang pertama. Intinya menenangkan dulu. Kita buat diri kita setara, bukan penghukum atau pembuat merasa bersalah. Tidak memojokkan anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi ada 5 kebutuhan dasar, ya. Itu sebagai modal kita sebagai pendidik ataupun orang tua nanti, bahwa setiap tindakan apapun itu kacau bagus, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada alasan, ya. Misalnya apa? Mereka telat. Pertama, gara-gara telat bangun. Telat bangun, kurang tidur berarti, ya. Kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Karena secara fisik mereka harus tidur cukup, ya. Tidurnya harus cukup. Yang telat, jadi itu wajar. Itu kita tanamkan dulu dalam benak diri kita. Wajar. Ada alasan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Kemudian kata-kata yang sering muncul, kamu membuat kesalahan ini pasti punya alasan. Tentu dengan ekspresi atau nada yang lembut, ya. Jangan menunjuk kamu pasti punya alasan, bukan gitu, ya. Yang lembut, kamu pasti punya alasan. Kemudian kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya menjaguran atau berkelahi, pasti dia punya alasan di baliknya itu. Dan kalau kita lihat-lihat kembali ke 5 kebutuhan dasar, pasti di antara kelimanya itu, pasti, saya pastikan. Karena berdasarkan teori dasar kita melakukan tindakan 5 kebutuhan dasar tadi. Ya, baik itu bertahan hidup, kemudian mencari kesenangan, penguasaan, kebebasan, mau diperhatikan atau kasih sayang. Lanjut, Pak. Yang terakhir, ini yang paling kunci menurut saya. Ya, tahapan yang paling kunci. Kita menanyakan keyakinan. Makanya saya bilang tadi kita harus menyepakati keyakinan dulu bersama murid, bersama anak kita. Kalau di rumah anak-anak kita. Nah, prinsipnya berdasarkan teori kontrol ini, bahwa pada dasarnya kita memiliki keyakinan tertentu dalam bertindak. Seperti yang saya bilang tadi, setiap tindakan pasti ada keyakinan tertentu. Kita harus gali, tanyakan keyakinan yang melatar belakanginya. Kemudian saat perilaku yang salah telah tervalidasi berarti langkah kedua tadi, identitas sukses telah stabil. Langkah pertama, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kata-kata atau pernyataan yang keluar dari mulut guru adalah, sebagai kelas atau keluarga, apa yang kita yakini, kemudian apa yang telah kita sepakati,
Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Kamu yakini menjadi orang seperti apa? Intinya kita menanyakan keyakinan. Kembalikan dia. Apa keyakinan yang dia langgar? Ya, kalau dia membuat masalah. Tentu keyakinan ini berasal dari nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai yang baik, yang tidak memandang suku, agama, ras, budaya, golongan, politik, dan sebagainya. Lanjut. Oke, ini video praktek saya. Rizka, Iya, Pak. apakah Atau boleh lewati saja. di ruang ini hari ini? Tidak, Pak. Oh, ya, jangan dilewati. Bapak Ibu, mohon maaf videonya agak pelan suara saya ya. Saya nggak bisa berbicara dengan cepat tek 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 gitu. Tadi pagi saat Dan latar videonya mungkin kurang bagus ya, karena saya membuatnya tergesa-gesa. Abaikan ketidakrapian ruangan ya. 30 menit nanti di sekolah. Kira-kira kenapa? Karena saya bangun persiapan, Pak. Terlambat ada ke sekolah merupakan kesalahan bukan? Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu. Tergantung sekarang kita mau nggak belajar dari kesalahan itu. Biasanya kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kita harus belajar dari kesalahan dan tidak boleh mengulangi kesalahan itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Nah, guru pikir Setiap orang wajar memiliki kesalahan. bahwa kamu sering terlambat. Sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Rizka terlambat pasti punya alasan. Betul. Betul, Pak. Silakan Rizka sampaikan alasannya. Saya gara-gara Nah, ini memvalidasi kesalahan. Pak. Jadi setiap kesalahan pasti ada alasan, ada kebutuhan dasar Ke bioskop sama teman-teman. yang harus dipenuhi. Saya juga lupa menyetel waktu untuk bangun pagi. Baik Rizka, Bapak sudah dengarkan alasan kamu. Lain kali kalau mau main atau nonton bioskop, jangan pulang terlalu larut malam, sehingga kamu tidurnya bisa lebih awal, sehingga nanti kebutuhan tidur kamu tercukupi dan tidak telat bangun lagi. Iya, Pak. Ya, Rizka, apakah Rizka tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, ini menanyakan keyakinan. Telat hadir ke sekolah, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Lalu keyakinan kelas yang mana yang Rizka langgar kali ini? Disiplin waktu, Pak. Kira-kira disiplin waktu itu penting apa tidak menurut Rizka? Penting, Pak, karena dengan disiplin waktu kita bisa mengelola waktu dengan baik, dan yang saya tahu disiplin adalah salah satu kunci sukses. Baik, memang disiplin merupakan salah satu kunci sukses. Sebagian besar orang sukses di dunia ini pasti berawal dari disiplin. Dengan disiplin waktu juga, kita bisa menyusun kegiatan kita secara rutin akan berjalan lebih baik. Saya juga sering menerapkan itu. Ketika kita disiplin waktu, kita bisa menjalani aktivitas dengan lebih baik dalam hidup ini. Ya, Pak, saya menyesal telah melanggar kesepakatan kelas dan mohon maaf saya sering datang terlambat ke sekolah. Bagus Rizka. Perbuatan atau sikap yang sudah baik. Ya, boleh dilewati pada. Kamu berani. Nah, udah terlihat langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa setiap masalah itu wajar. Setiap murid melakukan kesalahan itu wajar. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Melakukan kesalahan itu manusiawi. Kemudian yang kedua, tanyakan alasan. Pasti ada alasan di baliknya. Ya, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, makanya dia bermasalah. Kemudian yang ketiga, tanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu latihan. Kita berakting saja. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Nah, saya tampilkan dari kacamata murid dulu. Apa kasusnya? Siapa yang mau jadi relawan? Saya jadi gurunya.
Siapa mau jadi muridnya? Ini sudut pandang murid ya. Bu Budi ya? Bu Eva, silakan Bu Eva. Jadi murid, saya jadi guru. Ya Bu Budi, ya silakan. Kasusnya gini Bu, Ibu namanya Bita, seorang murid kelas 9. Ibu jarang bergaul, Ibu pingin punya teman. Ya, Ibu jarang bergaul, Ibu pingin punya teman. Sehingga ketika sekalinya Ibu ngobrol, Ibu pengen membuat tertarik teman gitu, membuat rencana untuk menjahili guru. Ya, menjahili guru. Setiap guru menjelaskan atau setiap guru mengajukan pertanyaan, ada pertanyaan, Ibu mengangkat tangan. Tapi bukan bertanya, saya pengen ke toilet Pak. Setiap guru Ibu gitu kan, sehingga teman-teman Ibu yang Ibu ajak satu geng itu mau menerima Ibu. Oh keren ini anak, berani dia gitu. Ya, sehingga mereka geng itu terhibur setiap Ibu berhasil membuat Bapak guru itu merasa ya bingung. Ya, mereka senang semua gitu. Nah, Ibu jadi itu ya, jadi Bita. Saya jadi Bapak gurunya. Ya silakan maju Bu, ambil mic-nya satu, dipercepat. Ya berdiri aja. Saya jadi gurunya ya. Bita. Bita tahu nggak kenapa Bita saya panggil ke ruang guru? Belum tahu Pak. Ya tadi Bapak matematikanya Pak Basti ya, literasinya bagus Pak. Pak Basti bilang Bita membuat gara-gara saat pelajaran matematikanya. Bita sering angkat tangan tapi nggak bertanya, nggak menanggapi, tapi Bita membuat alasan Bita ke toilet. Setiap Bita angkat tangan, Bita bilang ke toilet. Kenapa kira-kira Bita seperti itu? Kata siapa tuh Pak? Saya begitu. Kata Pak Basti Bita. Pak Basti yang bilang Bita. Benar ini. Ingat gak? Bita seperti itu. Katanya teman-teman Bita itu cekikikan saat Bita berhasil menjahili Pak Basti. Iya Pak, saya sempat seperti itu Pak. Nah, Bita tahu nggak itu merupakan sesuatu kesalahan? Enggak Pak, enggak tahu Pak. Ya, itu benar nggak menurut Bita? Benar apa salah gitu dulu? Saya cuma iseng aja Pak. Iseng aja. Iya Pak. Membuat iseng kepada guru itu, apalagi tidak ada hubungannya, tidak relevan dengan pembelajarannya, itu merupakan kesalahan. Tetapi membuat kesalahan itu wajar. Ya wajar, saya pun dulu waktu menjadi siswa sering membuat kesalahan. Tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu? Ya. Baik Pak. Jadi mari kita cari solusinya sama-sama Bita. Nah Bita, apakah masih ingat atau tahu nggak keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Ingat Pak. Ya, Belajar harus serius Pak. belajar harus serius. Keseriusan dalam belajar, bertanggung jawab ya. Betul Pak. Kira-kira menjahili guru seperti yang Bita lakukan kemarin itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Tidak. Lalu keyakinan kelas apa yang Bita langgar? Tidak serius Pak dalam belajar, mengganggu konsentrasi teman Pak. Ya, Bita tidak tanggung jawab artinya dengan tugas Bita sebagai murid. Bita harusnya serius dalam belajar. Ya, kira-kira Bita untuk memperbaiki kesalahan ini apa yang akan Bita lakukan? Saya akan tidak mengulanginya Pak. Tidak akan mengulanginya lagi. Sebelum itu, Saya minta maaf sama Pak
pasti Pak. Ya betul, permintaan maaf ini sikap yang bagus untuk mengawali hubungan baik Wita dengan Pak Basti. Jangan diulangi juga ya, karena setiap mata pelajaran itu penting, apalagi matematika. Itu penting sekali untuk hidup kita ke depan. Baik Pak. Ya, jadi terima kasih Wita sudah mau meluangkan waktu ke ruang guru dan mau untuk menyadari kesalahannya. Ingat jangan diulangi lagi. Ya, terima kasih Wita, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya ada kasus 2, tapi karena waktu kita langsung ke yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan restitusi. Yang pertama, tentu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Makanya idealnya kita perlu menyepakati keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian butuh kesediaan orang yang bersalah itu dalam menerapkan restitusi ini, mengikuti tahapan-tahapan ini ya. Jadi kalau dia tidak bersedia itu akan tidak berjalan gitu. Kita panggil enggak, dia mau, kita ajak bicara mulai gitu. Dia tidak bersedia artinya. Kemudian tindakan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh si anak seperti tadi, minta maaf, tidak mengulangi, itu harus relevan atau berhubungan dengan jenis kesalahannya. Kita contohkan yang tidak relevan. Dia menjahili guru, tetapi dia menawarkan restitusi, saya akan membersihkan toilet Pak. Itu nggak berhubungan, nggak relevan namanya. Kemudian perlu adanya suatu usaha dari orang yang bersalah, yang punya masalah untuk menerapkan atau memperbaiki diri gitu. Kemudian perlu didedikasikan waktu. Ingat Bapak Ibu, kita perlu waktu ya untuk melaksanakan restitusi ini. Jadi kesimpulannya Pak Ibu, segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Murid semakin percaya diri dan mandiri kalau sudah direstitusi. Kira-kira dari sekian penjelasan saya dari awal segitiga restitusi, adakah yang bertanya? Satu aja cukup biar ada interaksi. Ada yang bertanya? Tidak, cukup. Oke, kita cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Ada. Yuk Pak Man. Ampura. Pak Ibu bersabar temen nggih, Pak Man metaken. Satu aja. Ya, satu aja. Satu. Nggih. Tapi ini ke restitusi Segitiga restitusi. Lupa yang. Oh, lupa. Ya, tepuk tangan buat teman. Ya, kita semangat juga ya. Semangat teman. Ya. Ya, lupa itu adalah hal yang wajar, Pak Man. Saya juga sering lupa. Gini Pak Man, saya jelaskan. Segitiga restitusi itu adalah tahapan ya, 3 tahapan yang ditemukan ya atau dikemukakan oleh Gosen. 3 tahapan itu dirasa efektif untuk mengembalikan jati diri siswa agar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya pertama menstabilkan identitas, kedua validasi kesalahan, ketiga menanyakan keyakinan. Itu langkahnya. Ya, untuk penerapannya kita belajar sama-sama, Bapak Ibu, karena ini tidak ada yang instan. Mie instan aja perlu ngeletek kompor. Tidak ada yang instan. Kita belajar, butuh waktu, semua butuh waktu, Bapak Ibu. Setuju ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Saya juga punya pantun untuk menutup. Bilang cakep. Walaupun 2 bait.
Kelungkung suara bro. Kira langkung mas bro. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali, kelima pemateri kita hari ini sudah menyampaikan, memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Berikutnya kita langsung saja ke sesi yang terakhir kita, ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Setelah itu acara kita akan akhiri. Itu saya silakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan Pak. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mengikuti pemaparan dari 5 orang Bapak Ibu guru CGP kita angkatan 11, ya saya lebih mendidik kepada keyakinan saya bahwa tidak lama lagi sekolah kita akan semakin bergerak maju. Ingat apa? Penyampaian, pemaparan dengan penuh semangat dari para CGP kita yang luar biasa dengan visi misinya yang mantap sekali. Bagaimana nanti merancang pembinaan terhadap siswa, mengelola pembelajaran sehingga semuanya akan berlangsung lebih baik, baik menyangkut mindset siswa, perilaku siswa, sikap siswa, dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Ini pembelajaran yang cukup berharga yang bisa kita simak bersama-sama. Tepuk tangan untuk rekan-rekan kita. Nah, kembali saya tegaskan, ketika kita sudah mau dan berani melangkah dari posisi kita semula, saat itu kita sudah berpindah. Artinya kemajuan dan kemajuan pasti akan kita capai. Terima kasih. Matur suksema sareng sami. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak umur 5 yang angkatan 11. Acara hari ini kita bisa akhiri bersama. Semoga kedepannya apapun yang menjadi bahasan kita pada hari ini bisa diterapkan dengan baik dalam kegiatan-kegiatan kita di sekolah, terutama dalam menghandle anak-anak kita, ya. Semoga dari semua materi ini bisa kita terapkan dengan baik. Harapan kita bersama. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Anak-anak, hari ini sebelum kita belajar di awal semester ini kita perlu menyepakati keyakinan kelas, ya. Ya, sebelum kita belajar, mari kita membentuk keyakinan kelas terlebih dahulu agar kesepakatan keyakinan kelas ini kita tidak langgar nantinya. Tentunya keyakinan kelas ini isinya hal yang positif-positif saja. Nah, bisa kalian perhatikan di depan, keyakinan kelas itu adalah keyakinan bersama yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebaikan, ya, yang berlaku umum, tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan. Contohnya adalah keselamatan, kesehatan, kedisiplinan, kekompakan. Nah, kemudian ini proses yang akan kita lalui dalam menciptakan keyakinan kelas. Nah, murid-murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Contohnya dilarang membuang sampah sembarangan. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian menulis peraturan di kelas ini yang kalian ingat, ya. Yang kalian ingat. Contohnya dilarang membuang sampah di kolong bangku gitu misalnya. Atau dilarang mencontek. Itu namanya peraturan, ya. Silakan tulis di sini satu peraturan saja yang kalian ingat, ya. Nanti ditempelkan di sini. Oke, Rizka, pakai pulpen nulisnya. Isi nama. Salah nggak apa-apa ya, jangan takut. Isi nama. Peraturan, ini masih peraturan. Contohnya itu,
dilarang membuang sampah sembarangan. Contohnya itu ya. Silakan ditulis. Ada yang belum dapat ini? Nah, isi nama di pojok kanan. Oke. Yang sudah silakan ditempel di depan. Adi, tempel di depan di. Ya, Adi sudah. Dilarang makan di kelas. Lanjut, Joya, silakan tempel Joya. Dilarang mencoret bangku. Kupit sudah, silakan Rizka. Dilarang membuang sampah di kelas. Krian, Murah. Ya, selanjutnya Rai. Sama ada apa-apa? Enggak. Udah. Wayan sudah. Putu. Ada yang belum? Ya, Dit. Oke. Ya. Kemudian langkah selanjutnya seperti ini. Kalian sudah curah pendapat nih namanya ya, menyampaikan peraturan-peraturan di kelas yang kalian ingat, yang kalian berkenan untuk tuliskan. Kemudian mencatat semua masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, sudah. Kemudian ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini saya akan pandu sekarang mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya ini, kalimat negatif. Jangan tuh negatif ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Oke, kita satu-satu. Jangan takut salah. Putu Adi, dilarang makan di kelas. Jadi, kalimat positifnya, makanlah di luar kelas atau makanlah di tempat yang seharusnya ya. Nah, itu kita tulis. Makanlah di tempat yang seharusnya. Makanlah di tempat seharusnya. Nomor 2. Rizka, jangan mencontek waktu ulangan. Kerjakan ulangan. Bagus. Kerjakan ulanganmu sendiri. Nomor 3. Joya, dilarang mencoret bangku. Jagalah kebersihan bangku ya. Karena nggak ada tempat khusus untuk mencoret soalnya ya. Widjana, Adit, Widjana siapa? Oh, Kupit Widjana ya. Dilarang buang sampah di kelas.
Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nomor 5. Rizka sudah. Murah, dilarang membuli. Hargai. Membuli itu apa kebalikannya? Hargailah teman dan guru gitu. Ya. Hargai teman dan guru. Terus raih. Dilarang membuang sampah di kolong bangku. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Siapa yang belum nih? Adit, dilarang buang sampah pada kolong bangku, udah. Ya. Kamariani, dilarang mencontek, sudah. Dilarang makan di kelas, Putu Wartawan, sudah ya. Sudah, makan di kelas juga sudah tadi. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Kalimat positif sudah, dari negatif ke positif sudah. Langkah selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya gini, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datanglah tepat waktu. Keyakinannya itu saling menghormati. Nilai kebajikannya hormat. Ya. Sekarang lihat di sini. Makanlah di tempat seharusnya. Apa kira-kira keyakinannya? Apa? Disiplin bertindak ya. Ini keyakinannya disiplin bertindak. Bertindak ya. Makan itu termasuk bertindak. Kemudian kerjakan ulangan sendiri. Apa keyakinannya? Kejujuran. Terus jagalah kebersihan. Saling peduli kebersihan ya. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Sama ini. Saling peduli hargai teman dan guru. Ini saling menghargai. Saling menghargai atau menghormati. Menghormati. Nah, sekarang anak-anak, saya bagikan ini lagi. Silakan dari sana ya. Dari Rizka salin menjadi nilai kebajikan. Disiplin itu nilai kebajikannya apa gitu ya. Rizka nomor 1, kemudian Adi nomor 2, Kupit nomor 3, nomor 4 Adit, nomor 5 Krian, nomor 1 lagi Joya, nomor 2 Putu, nomor 3 lagi Kamariani. Terus selanjutnya Raya. Kita cocokkan. Karena ini nilai kebajikan hampir mirip-mirip. Nilai yang 1 mirip dengan nilai yang kedua kadang-kadang. Silakan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sepanjang ini baik ya, nilainya baik.
itu kan baru apa namanya? Ini baru keyakinan. Baru keyakinannya. Sekarang ambil atau salin ke dalam nilai kebajikan. Contohnya saling menghormati, nilai kebajikannya hormat gitu. Kalau di sini disiplin bertindak, ya masuk. Buka jaket nyari. Disiplin bertindak berarti disiplin ya. Itu contohnya. Kemudian kejujuran, ya tetap kejujuran. Nih, peduli kebersihan, kira-kira ke jadikan satu kata aja, ke kesehatan tadi. Ini buanglah sampah pada tempatnya, ke bersihan juga. Nih hormat. Ya. Silakan dibuat, kemudian ditempel di sini. Ditempel di sini ya. Ya. Silakan dibuat. Jadi tunggu dulu ya. Ya. Ditempel. Upet tempel upet. Udah semua? Belum? Rai sama Riani. Oke, udah semua ya? Joya, Putu silakan tuh. Tempel tuh. Ya. Joya silakan Joya. Ya, enggak apa, enggak ada salah benar di sini. Udah semua ya? Oke. Saya bacakan. Ini saya pindah sedikit ke sini karena kita akan nulis di bawahnya. Nilai-nilai kebajikan yang kalian dapatkan dari keyakinan itu adalah nomor 1, peduli. Nomor 1, Rizka mana ya? Rizka, hormat. Ya, peduli, hormat. Nomor 2, kejujuran. Kejujuran ada lagi, disiplin. Kemudian hormat ada lagi, peduli, kebersihan, hormat. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya. Keyakinan kelas yang kalian tulis itu yang pertama, saling menghormati atau hormat. Nomor 2, kejujuran. Nomor 3, kesehatan. Nomor 4, kebersihan. Lima, disiplin. Kejujuran sudah, hormat, kebersihan sudah, kesehatan sudah, peduli. Oke, ada 5
keyakinan kelas yang kalian ungkapkan ya dalam curah pendapat ini. Nah, untuk selanjutnya bisa nggak kita sepakati ini? Bisa, bisa. Ketika kita bertindak, bersikap, belajar di kelas, tolong sepakati ini. Misalnya kita tes, waktunya tes sendiri-sendiri, jangan mencontek, jujur harus ya. Karena kita sepakati keyakinan kelas itu jujur. Kemudian buang sampah pada tempatnya karena kita yakini keyakinan kesehatan. Kemudian juga kebersihan. Disiplin ini ada banyak. Disiplin kita sepakati tadi. Disiplin waktu, disiplin berpakaian dan lain-lain. Saling menghormati ini juga penting. Keyakinan ini sudah kita sepakati. Dengan saling menghormati tidak akan ada bully-membuli ya. Tidak akan ada pelecehan, tidak akan ada ejek-mengejek dan lain-lain. Nah, sekarang sepakat ya? Sepakat. Kalau sepakat, saya ingin kalian menandatangani kesepakatan kelas ini. Ini ATPH 1. Hari ini hari Rabu. Tanggal 14. Keyakinan kelas yang disepakati adalah kejujuran, kesehatan, kebersihan, disiplin. Oke, sekarang ayo tanda tangan. Saya udah tanda tangan di sini. Artinya saya sepakat dengan kalian. Silakan dari Rizka. Rizka nomor 2 di bawah nama saya. Ya, isi nama pendek nggak apa-apa. Rizka boleh, Rizka. Rizka siapa? Rizka Damayanti ya? Rizka Rianti. Oke, tanda tangan. Ya, yang namanya terlalu panjang disingkat biar tidak lama. Boleh. Putu Adi. Dari sini. Kemudian Kupit alias Widnyana. Lanjut, Adit. Lanjut, Rakrean. Ya. Erik sekarang. Tulis saja, Erik. Selanjutnya Joya ya. Putu berkenan nulis. Nah, Joya aja nulis namanya ya. Bisa nih kan? Tanda tangan aja ya. Joya tulis nama Putu di sini. Biar dia nekan aja. Singkat. Namanya Joya tulis, namanya Putu tulis. Joya neken di kolomnya Joya. Putu di kolomnya Putu.
Oke, silakan tuh. Tekan di sini tuh. Ya. Kamariani. Ya, silakan Ray. Dah semua ya. Oke, langkah selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ada 5 tadi. Ya, tinjau. Ada nih sing pas, ada yang nggak cocok atau ada yang negatif. Pas ya? Pas. Terus setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua kelas, semua warga kelas dipersilakan menyulang dan menyetujui. Setuju tadi ya? Setuju. Ya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding. Nah, sekarang waktunya kita nempel ini. Biar ingat selalu. Kalian udah neken, saya juga udah sepakat tadi. Ya. Neken berarti sepakat ya. Artinya jangan melanggar ini kalau bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian sudah membentuk keyakinan kelas, ada 5. Kita sudah menandatangan di atas kertas, jadi kita artinya sepakat. Kalian juga sepakat dengan saya. Mari jangan kita langgar keyakinan kelas tersebut agar di kelas kita semua tertib ya. Disiplin itu pangkal ketertiban dan kesuksesan. Agar semua sehat, kelas menjadi bersih, kalian jujur, karena jujur itu karakter. Ingat, nanti ketika buat ulangan kelompok sendiri-sendiri, ingat jujur ya. Berapapun nilainya nggak masalah. Kemudian saling menghormati atau hormat. Ini sangat penting sekali agar tidak ada pembulian. Yang cowok-cowok jangan membuli yang cewek ya. Ya, sepakat ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mari kita lakukan kesepakatan kelas ini. Ya, kita tutup dengan pantun bilang asik ya. Badung Mangupuro. Kirang langkung nunas pengampuro. Ya. Lebih bersemangat, terarah, senang, penting, sangat penting, sangat penting, agar siswa berdisiplin, agar siswa lebih rajin, agar siswa lebih bertanggung jawab di kelas.